Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita nggak mancing ya. Di video kali ini aku mau membuat jebakan ikan, yaitu wuwu atau bubu. Jadi saya pakai suara ini karena tidak fokus nih, prosesnya lagi motong bambu buat bahan bikin bubu atau wuwu jebakan ikan dari bahan bambu. Ini juga pengalaman pertama ya saya bikin bubu atau wuwu ini buat menangkap ikan, lebih tepatnya menjebak ikan ya, tapi ala-ala gua aja, mungkin nggak begitu bagus ya. Pokoknya gitu terus keseruan di mancing adventure. Pokoknya jangan di skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap, saksikan terus. Oke, proses pertama tadi udah menebang bambu, udah saya bersihkan. Sekarang tinggal proses memotong-motong bambunya dengan ukuran 50 cm. Oke, langkah berikutnya kita bikin bambu agak lentur. Buat bikin lingkaran berbentuk lingkaran, kita potong dengan sangat tipis ya. Langsung saja kita bikin lingkaran, kita ikat pakai kawat dengan kencang, kita bentuk melingkar bambu yang tadi yang kita potong tipis-tipis itu ya. Langkah berikutnya kita belah-belah bambunya yang kita potong dari awal itu, yang ukurannya 50 cm. Kita bikin tiangnya 16 biji saja, kita potong kecil-kecil, kita nanti rapikan buat seperti jeruji itu, agak membulat, cuma 16. Lanjut terus. Oke, kita langsung rapikan buat yang tadi kita belah-belah. Untuk bagian yang panjangnya itu yang 16 biji. Oke, langkah berikutnya kita belah-belah bambu lagi. Pokoknya bukan belah durian, kita belah bambu lagi buat bikin bagian yang tipis-tipis lagi buat bagian samping. Mantap, ini prosesnya. Ini proses yang paling ribet, paling susah, karena belum pernah, ini pengalaman pertama saya bikin kayak ginian. Ini bagian ini bikin tipis-tipisnya itu sangat susah. Pokoknya ikuti terus prosesnya. Mantap, jangan di skip. Ini udah mulai di proses perakitan ya. Yang bambu bulat itu yang udah kita bentuk, langsung kita satuin sama tiangnya yang jumlahnya itu 16 biji. Pokoknya melingkar, kita ikat buat sementara, kita ikat pakai tali rafia yang nggak tahu sementara apa enggak ya. Pokoknya kita ikat dulu, muter, biar nanti kita anyamnya pakai bambu yang kita belah tipis-tipis itu enak. Bagian bawah kita agak kencang, yang bagian atasnya buat megangnya aja lah, ikatnya buat sementara aja. Oke, ikut terus prosesnya. Ini udah sore, udah melelahkan, tapi nggak apa-apa. Pokoknya ya, demi kalian semua penonton di mancing adventure, karena mungkin nggak monoton cuma mancing-mancing aja, karena lagi susah banget mancing ini. Ikannya kecil-kecil semua, sungai-sungai kecil lagi pada kekeringan, dan juga selokan-selokan lagi nggak musimnya, inilah susah buat mancing-mancing. Pokoknya yang penting ada konten, bisa upload, nggak apa-apa lah. Oke, pokoknya manusia terbatas dan melampauinya. Lanjut terus, pokoknya masih proses. Pokoknya kalian komen di bawah setuju atau enggak kalau aku bikin tutorial seperti ini, atau udah fokus di mancing aja, fokus di ikan aja, nggak apa. Tapi ini juga salah satu proses untuk menangkap ikan, karena ini kita bikin jebakan ikan. Oke, mantap. Ya, kita udah mulai ngikat bagian yang atasnya, yang bawah udah kita ikat. Bagian yang atas kita cuma untuk sementara, karena tadi saya udah nyoba nganyam bagian yang samping itu pakai bambu yang kita belah tipis-tipis itu sangat susah. Kalau bagian atas itu nggak diikat, nggak dipegangin. Pokoknya atas kita ikat dulu buat sementara, nanti kalau udah nganyam hampir setengah kita lepas lagi bagian atas,
lalu kita hanya memperkecil ke atasnya. Pokoknya ikuti terus. Ini sih mungkin hasilnya nggak begitu bagus, tapi yang penting fungsionalnya itu loh. Oke ya, oke, ini udah mulai proses selanjutnya, yaitu penganyaman. Kita menganyam bagian samping. Ini juga proses yang agak rumit juga, susah, tapi ini juga bagian yang saya tunggu-tunggu dari awal, tapi ternyata juga susah juga ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya tonton terus sampai habis. Saya nggak mau ngomong terus, nanti dikira cerewet juga. Nah, takutnya kalian bosen nih. Pokoknya terus sampai habis, tonton terus, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, subscribe. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan prosesnya membuat bubu atau bubu. Ini di bagian anyaman ke atasnya saya kecilin lagi, karena kalau lebarnya 1 cm itu susah nganyamnya kalau bagian udah kecil, jadi saya kecilin lagi. Ini juga nggak begitu rajin sih, tapi nggak apa-apa. Oke, pokoknya gitu terus prosesnya. Ini pokoknya ala-ala saya saja yang nggak begitu bagus, nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai lah. Oke ya teman-teman, jadi ini saya tingginya ini dipotong lagi, yang tadinya 50 cm sekarang tinggal 30 cm, saya potong 20 cm dikarenakan udah nggak bisa nganyam. Ternyata batang yang ke atas itu yang 16 biji itu kebesaran, jadi kalau ke atasnya kan makin mengecil itu, jadi nganyam itu makin susah. Tapi nggak apa-apa, ini juga udah bisa sih, tapi nggak begitu rajin. Oke lah. Nggak apa-apa, ini lagi proses mengikat cincin yang terakhir itu, yang paling kecil, buat nanti mengambil ikannya kalau dapat. Tapi ya oke, pokoknya tonton terus, masih proses ini, belum selesai. Oke, pokoknya jangan di skip sampai selesai. Ya, bagian bawah juga kita ikat ulang, karena kemarin ikatnya itu biasa aja ya, buat sementara aja agar bisa nganyam aja buat pegangan. Sekarang kita ikat ulang agar agak rajin sih, enggak rajin sih enggak, tapi agak rajin. Oke, ini udah selesai ngikatnya nih ya, cukup lama juga ngikatnya karena dilama-lamain. Langsung saja, habis ini kita buat pintunya atau pintu masuk buat jebakannya itu.
buat ikan agar bisa terperangkap, nggak bisa keluar lagi. Oke, kita mau potong bambu lagi. Ini kita ukur dengan panjang 14 cm, nggak panjang-panjang karena buat bagian pintu masuk, agar pintu buat memperangkap ikannya agar bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Oke, langsung saja kita rakit bagian yang kayak lidi tadi, diikat sama tali rafia. Ini bentuk datar dulu, nanti dibulatkan lah pokoknya. Lihat aja lah, bingung jelasinnya. Ya, ini udah dibikin bulat ya, dibikin bunter, lalu dibikin ngerucut ke dalam agar ikan bisa masuk tapi susah untuk keluarnya. Ya, ini hasil akhirnya. Oke, kita putar-putar dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Yang enggak rajin ini tapi nggak apa-apa, insya Allah ini bisa dipakai lah buat memperangkap ikan besar maupun kecil. Tapi kalau ikan besar kayaknya susah ini karena bentuknya kecil sih, paling ini kan kecil-kecil. Komentar di bawah ini hasilnya bagus apa enggak, tapi ya bagi saya sih kurang bagus sih, kurang rajin. Tapi saya janji next time saya mau bikin yang rajin, yang bagus, yang kayak sungguhan lah, kayak yang dijual di pasaran. Oke. Pokoknya terima kasih untuk yang telah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, menembus yang terbatas dan melampauinya.